Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan lalu Muhammad Nazar Zuhri, saya sendiri, dan saudari saya Nurul Aini sebagai pemateri kedua, dan Hairunisa Sukma Anjani sebagai pemateri ketiga. Kelompok kami akan membawakan tentang tema penalaran, karangan, dan paragraf bahasa Indonesia. Sedangkan saya sendiri akan membawakan materi yaitu paragraf dalam bahasa Indonesia. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Jadi, paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi, kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Karakteristik paragraf. 1. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. Yang kedua, terdapat kalimat topik yang sisanya kalimat pendukung yang membantu memperjelas mendeskripsikan kalimat topik atau kalimat utama. Yang ketiga, menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail kalimat utama. Yang keempat, biasanya terdiri dari sedikitnya 2 kalimat. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf ada 5. Yang pertama itu mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dengan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dan kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagian yang menulis, memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan dalam pengembangan topik arti keagamaan dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan dalam pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan isinya, paragraf itu dibedakan jadi yang pertama, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa. Contohnya itu kegiatan dalam memeriahkan HUT RI ke-69 tanggal 17 Agustus 2019 di Desa Simpang Pematang. Semua warga Desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara HUT RI yang ke-69 dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia. Perlombaan tersebut antara lain panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku dalam botol, tarik tambang, dan lain sebagainya. Yang kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif yaitu paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata-kata, sehingga para pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut. Contohnya itu, malam bulan purnama yang meriah, cahaya bulan purnama yang sangat terang, keadaan malam bagaikan siang yang terang, bukan saja di tempat-tempat yang lapang, bawah pepohonan pun tampak terang. Anak-anak terlihat senang sekali. Ada yang main kejar-kejaran, main sumput-sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak-anak remaja pun tidak mau ketinggalan. Mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk-duduk santai di bawah pohon. Sebagian lagi jalan-jalan berkeliling kampung. Yang ketiga, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis. Contohnya itu, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan seorang. Seorang dokter pasti selalu membaca buku-buku medis, sebab tanpa membaca buku medis, ia banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasien. Seorang pelajar tanpa membaca buku pelajaran secara rutin pasti banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. Banyak lagi contoh-contoh membaca yang selalu dilakukan oleh orang lain atau oleh seseorang.
Yang keempat, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu paragraf yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis. Jenis paragraf ini hampir sama dengan paragraf argumentasi, bahwa di awal paragraf penulis menyajikan pendapat dahulu, kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan. Perbedaannya yaitu pada paragraf argumentasi, alasan yang digunakan berupa fakta, sedangkan pada paragraf persuasi alasannya berupa kalimat himbauan, ajakan, atau harapan penulis. Contohnya itu, membaca merupakan faktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan, sebab seorang yang tidak mau membaca pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku. Anak yang pintar misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. Tiada hari tanpa membaca buku baginya. Siapa yang kurang membaca pasti ia sangat terbatas pengetahuannya. Oleh karena itu, biasakan membaca buku-buku ilmu pengetahuan bila ingin memiliki ilmu pengetahuan. Yang terakhir, paragraf narasi. Apa sih paragraf narasi itu? Paragraf narasi itu yaitu paragraf yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi. Maksudnya apa sih? Maksudnya dapat saya jelaskan dalam bentuk contoh seperti berikut. Beberapa minggu yang lalu, kami telah melakukan perjalanan ke Lampung. Rombongan kami terdiri dari 5 mobil pribadi. Kendaraan kami melaju dengan sangat cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan, tak seorang pun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemandangan walaupun hanya di dalam mobil ketika suasana dan gemerlapnya lampu-lampu yang mengasai kota Bandar Lampung. Sedangkan sekarang berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat yang ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Contohnya, pemilu baru saja usai. Sebagian orang, terutama caleg yang sudah pasti, jadi merasa bersyukur karena pemilu berlancar seperti yang diharapkan. Namun, tidak demikian yang dirasakan oleh para caleg yang gagal memperoleh kursi di parlemen. Mereka mengalami stres berat hingga tidak bisa tidur dan tidak mau makan, atau bisa jadi gila. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf-paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan yang bersifat deskriptif, naratif, eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf-paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Contohnya, demikian proposal yang kami buat. Semoga usaha KP yang kami dirikan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa serta bermanfaat bagi sesama. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Ingat, harus simpel. Sekarang berdasarkan letak kalimat utamanya. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu paragraf deduktif. Apa sih paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf. Sekali lagi saya tekankan, kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya itu berada di awal paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum yang disesuaikan dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya, kemauan sulit diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan dana ini itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini memaksakan menggunakannya untuk membuat usaha baru. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf. Sekali lagi, kalimat induktif itu ditandai dengan terdapatnya
kalimat utama, digarisbawahi kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya itu, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Di sana bisa dilihat contohnya, dari contoh tersebut bisa dilihat bahwa kalimat utamanya berada dalam akhir. Dan juga kalimat kalimat uraiannya di awal. Yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal atau di akhir. Atau bisa dikatakan kalimat utamanya itu ada dua. Yang pertama itu yang di awal, yang kedua itu di akhir. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali atau penegasan ulang. Oke, bisa kita ambil contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia akan bisa maju sekarang tanpa adanya sarana komunikasi. Ingat, kalimat utamanya terletak di akhir. Itu merupakan penegasan ulang dari kalimat utama yang berada di awal. Oke, sampai sini paham? Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nazwar yang telah menjelaskan tentang paragraf penutup. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang paragraf merata. Paragraf merata. Paragraf merata yang kalimat utamanya terdapat dalam keseluruhan paragraf tersebut. Tiap kalimat mempunyai kedudukan dan kekuatan yang sama dalam mendukung gagasan utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pertama, yaitu kalimat utama. Kalimat utama berfungsi sebagai tumpuan bagi sandaran kalimat-kalimat penjelas. Kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan hal-hal yang belum jelas pada kalimat utama. Adapun contohnya, pada pagi yang cerah itu Masyirah melompat-lompat mencuri pematang. Di kanan kirinya terbentang luas tembakau yang sudah selutut tingginya. Daunnya hijau lebar-lebar, tanda subur karena cukup pupuknya. Sekali-kali ia berhenti melayangkan pandangannya ke dangau di ujung ladang. Sudah sejak matahari terbit suaminya menyiangi tembakau. Sekarang tentu sedang beristirahat, karena tidak seorang pun tampak di ladang. Dibayangkannya betapa suaminya akan terkejut gembira karena ia datang agak pagi kali ini. Lagi pula, dalam bakul yang dijinjingnya terdapat makanan kesenangan suaminya. Sayur asam, sambal terasi, petai bakar, dan ikan tabus asin. Ditambah dengan nasi putih yang masih panas, yang berasnya baru ditumbuk kemarin. Masyirah tersenyum bahagia. Pokok pikiran utama dalam paragraf yang telah saya ceritakan tadi, yaitu tentang menjelaskan bagaimana Masyirah melihat ladang dan bertemu suaminya di pagi hari. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf. Paragraf yang baik dan efektif memenuhi syarat seperti kesatuan, koherensi, dan perkembangan paragraf. Nur Salim berpendapat bahwa yang termasuk syarat-syarat pembentukan paragraf adalah pertama, kesatuan. Kesatuan dalam paragraf adalah bahwa semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kedua, koherensi. Koherensi adalah kekompangan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu. Ketiga, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah bagaimana kita dapat menghubungkan antara gagasan utama dan gagasan penjelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipamarkan materinya oleh Hairunisha Sumajani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nazwar dan Saudari Nurul yang telah memaparkan materi tentang paragraf.
Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang penalaran. Penalaran sering diidentikan dengan jalan pikiran. Jadi, penalaran atau jalan pikiran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubung-hubungkan evidensi-evidensi menuju kepada kesimpulan yang masuk akal. Dengan demikian, kalimat-kalimat yang diucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi akal yang sehat atau harus sesuai dengan penalaran. Adapun jenis-jenis dari penalaran antara lain, yang pertama penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penguraian atau pembuktian sebuah kesimpulan ke dalam data-data khusus. Pola penalaran ini diterapkan dalam penulisan paragraf deduktif, yaitu pada paragraf yang kesimpulannya ditulis pada awal. Contohnya, keberhasilan dunia pertanian membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemuliaan tanaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman pangan. Usaha tersebut diterapkan pada hampir semua jenis tanaman, misalnya padi, palawija, buah, sayuran, dan tanaman hias. Padi yang ditemukan sekarang ini mempunyai umur singkat, batang pendek, dan butir gabah banyak. Buah-buahan yang dijual di pasar juga selalu berkualitas tinggi, begitu juga dengan sayur dan tanaman hias, semua menunjukkan kondisi baik. Contoh tersebut merupakan penalaran deduktif karena kesimpulannya ditulis pada awal. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan data-data empiris yang ditemukan. Adapun macam-macam dari penalaran induktif, yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan ke beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Contohnya, pernyataan pertama, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Pernyataan yang kedua, buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Generalisasi dari kedua pernyataan tersebut adalah semua buah berwarna hijau dan rasanya manis. Pernyataan semua buah berwarna hijau dan rasanya manis hanya memiliki kebenaran probabilitas karena belum pernah diuji kebenarannya. Yang kedua, analogi. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contohnya, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena sering berlatih setiap hari. Maka, klub Persib Bandung juga akan masuk babak final karena berlatih setiap hari. Yang ketiga, penalaran sebab akibat. Sebab akibat adalah proses penalaran yang diperoleh dari yang memiliki hubungan sebab akibat. Contohnya, tanah longsor diakibatkan dari penebangan hutan secara liar. Begitu juga tembaga yang memuai diakibatkan dari besi yang dipanaskan. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan hanya memiliki satu tema. Kemudian terdapat di dalamnya kalimat utama dan kalimat penjelas. Di antara tujuan penggunaan paragraf adalah memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan suatu tema dengan tema yang lain. Tujuan lainnya adalah memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian kalimat terakhir. Ada banyak jenis-jenis paragraf yang dapat kita pelajari, di antaranya paragraf pembuka, paragraf penghubung, paragraf penutup, dan paragraf merata. Kemudian, berdasarkan kalimat utamanya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, induktif, yang kedua, deduktif, dan yang ketiga, campuran. Selanjutnya, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari kalimat yang dibaca. Dalam penalaran dibagi menjadi 2, yaitu deduktif dan induktif. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.